Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik buat mantan yang mengejar cintamu, ya. Jadi kalau mantan itu ya dikejar terus, dan di dalam prosesnya tadi kan tanpa ada komunikasi, tanpa akses yang diberikan untuk bisa berkomunikasi dan menjelaskan, dia akan berada di lingkaran atau lingkungannya yang bisa jadi lingkaran atau lingkungannya itulah yang selama ini menjadi penyebab terjadinya perpisahan tadi ya. Jadi dia meninggalkan kita bahkan sampai pada titik membenci. Itu karena faktor dipanas-panasi oleh lingkungannya tadi, oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, bahkan mungkin oleh orang tuanya. Nah, maka ketika dikejar terus, bukannya yang terjadi adalah respect. Ya, seharusnya kan respect, wah keren nih, mantan saya betul-betul mencintai dan gigih. Tetapi di dalam realitanya, kenyataannya, karena dia berada di tengah-tengah lingkaran orang-orang yang secara alami mungkin sejak awal sudah menolak dan membenci kita, yang terjadi ketika kita mengejar terus, yang muncul adalah kebencian. Ya, nah karena itu ketika dikejar terus, maka pasti akan capek. Orang mengejar dengan sesuatu target yang jelas ya, itu seimbanglah ya antara kelelahan, energi yang dikeluarkan dengan hasil yang bisa didapatkan. Tetapi pada sisi yang lain, mengejar sesuatu yang tidak ada kan, ya, jadi dia betul-betul sudah memutuskan untuk menghilang, bahkan sudah membangun komitmen dengan orang lain, ya, dan menganggap bahwa kita tidak pernah ada di dalam catatan sejarah hidupnya. Itu sama saja mengejar sesuatu yang tidak ada, ya. Jadi lelahnya luar biasa, persis seperti orang yang mengejar bayangannya sendiri ya. Jadi kemanapun dia lari ya bayangannya mesti ada ya. Tetapi bayangan tadi bukan sesuatu yang nyata. Nah maka kalau mengejar dia terus capek, maka jangan dikejar. Biarkan dia yang mengejar Anda ya. Nah pertanyaannya kemudian caranya bagaimana agar yang bersangkutan yang mengejar Anda. Ini kan sebenarnya mantan ya, bukan sosok yang kita hanya terobsesi dengan dia karena dia tidak pernah ada ya, hanya berhalusinasi saja. Ini betul-betul seseorang yang pernah hadir, pernah ada di dalam kehidupan kita, terdokumentasi mungkin ya, foto-fotonya banyak dan seterusnya tadi. Seseorang yang kita kenal baik karakternya seperti apa ya, bahkan mungkin rahasia-rahasianya kita tahu semua ya. Bahkan mungkin contohnya tanda-tanda fisiknya kita kenal semua. Misal di lututnya ada bekas korengnya ya, di punggungnya ada tanda lahirnya, di betisnya mungkin ada bekas knalpot dan seterusnya. Jadi kita tahu semua tuh ya, rahasia-rahasianya, termasuk yang paling penting adalah rahasia karakteristik mentalitas dan akhlak yang bersangkutan, kecenderungannya seperti apa. Nah ini yang paling penting ya. Kita kan yang paling paham lah ya, ketika terjadi perpisahan itu penyebabnya apa ya. Bisa jadi karena faktor dia tidak kunjung menemukan apa yang dia cari ya. Contoh, dia ini memang karakteristiknya, materinya luar biasa. Setiap pembicaraan itu selalu tidak akan jauh-jauh dari rumah mewah, mobil-mobil mahal ya,
jalan-jalan ke Eropa dan seterusnya. Jadi, nah, kita tahu persis kan, oh itu arah tujuan hidupnya. Maka ketika kita berharap dia mengejar kita, apa yang menjadi tujuan hidupnya tadi itulah yang kemudian coba kita miliki. Karena dengan memiliki itu dia akan melirik lagi kepada kita. Lah, kalau kemudian permintaannya tinggi banget, maka solusinya seperti apa? Ya solusinya tentu bekerja keras ya. Kalau sekarang masih kuliah, kuliahnya diselesaikan segera. Setelah itu bekerja, menabung ya. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Nah, jadi yang paling penting sekarang adalah menjadi orang baik agar pertolongan Allah itu turun kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.